أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pertama-tama marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu saja memberi nikmat kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan keseharian kita, aktivitas kita, termasuk dalam aktivitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah di Masjid Surga Senani. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan kita semua umatnya dari dunia kegelapan, dari dunia kebodohan menuju dunia berilmu pengetahuan, dunia yang terang benderang dan dunia peradaban. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, selanjutnya Fatih mewasiatkan untuk diri pribadi dan kita semua adalah kita senantiasa memelihara iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pengertian kita takut akan sisa Allah, caranya adalah dengan menjalankan segala perintah kepada Allah dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bulan Rajab adalah bulan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj oleh-olehnya adalah ibadah sholat. Sebenarnya lebih untuk menasihati diri sendiri Bapak dan Bapak ya. Marilah kita membedah arti penting ibadah sholat buat kita semua, sehingga kita bisa berefleksi merefleksikan apa yang sudah kita lakukan dan selanjutnya kita mau ngapain terhadap ibadah sholat ini. Banyak di antara kita mungkin ada yang berpendapat yang penting saya sudah berbuat baik, sholat tidak terlalu dipikirkan, yang penting saya sudah sedekah, yang penting saya sudah puasa Ramadan penuh, tapi sholat wajib 5 waktu banyak yang dilalaikan. Kita lihat beberapa jemaah Jumat rahimakumullah, kenapa sholat itu menjadi penting buat seorang muslim. Yang pertama adalah sholat itu adalah tiangnya agama. Dari hadis disampaikan bahwa pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncak perkaranya adalah jihad. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2616, hadis hasan. Yang namanya tiang suatu bangunan jika ambruk maka ambruk pula bangunannya. Sama halnya dengan bangunan sholat, bangunan Islam. Yang kedua, sholat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab. Amalan seseorang bisa dinilai baik buruknya dinilai dari sholatnya. Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesali dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lihatlah apakah pada hamba tersebut terdapat amalan sholat sunnah, maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga dengan amalan lainnya seperti itu. Dalam riwayat lain, kemudian zakat akan diperhitungkan seperti itu, kemudian amalan lainnya akan bisa seperti itu. Hadis riwayat Abu Dawud
dan lain-lain. Yang ketiga, sholat adalah bagian dari rukun Islam. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya Islam dibangun atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadahi kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, naik haji ke Baitullah bagi yang mampu. Yang kelima, berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari nomor 8 dan riwayat Muslim nomor 15. Yang keempat, saking pentingnya sholat, keluarga pun diajak untuk sholat. Jadi bapak-bapak semua, hadirin jamaah Jumat, jadi kita juga punya kewajiban untuk mendidik anak kita untuk bisa sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Wa kana ya'muru ahlahu bis-sholati waz zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang Rasul dan Nabi, dan dia menyuruh keluarganya untuk sholat dan menunaikan zakat, dan dia adalah seorang yang beridol di sisi Tuhannya. Quran surat Maryam ayat 54-55. Hadis yang lain disampaikan, perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. Pisahkanlah tempat-tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 495. Saking pentingnya sholat, maka apabila kita meninggalkan sholat akan ada dosa, akan ada ancaman. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Faqala min ba'dihim khalqun adha'u shalah wa tabi'u syahawati fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa 'amila shalihan." Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh. Quran surat Maryam ayat 59. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Ghazya dalam ayat tersebut adalah sungai di Jahannam yang makanannya sangat menjijikan, yang tempatnya sangat dalam. Dalam hadis, orang yang meninggalkan sholat diancam keras. Nabi Muhammad SAW bersabda, perjanjian antara kami dan mereka orang kafir adalah sholat. Barang siapa meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah sahih. Biasanya orang yang meninggalkan sholat adalah karena kemalasan dengan berbagai macam alasan. Hadis lain disampaikan, siapa yang menjaga sholat maka ia akan mendapatkan cahaya dan petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya maka ia tidak mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan kelak nanti di hari kiamat. Ia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad Hasan. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, siapa yang sibuk dengan harta sehingga melalaikan sholatnya, maka ia akan dikumpulkan bersama Qarun. Siapa yang sibuk dengan kerajaannya sehingga melalaikan sholatnya, maka ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Siapa yang sibuk dengan kekuasaan sehingga mereka melalaikan sholat, maka ia akan dikumpulkan bersama Haman, menterinya Fir'aun. Siapa yang sibuk dengan perdagangan sehingga melalaikan sholat, maka ia akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf.
Jangan remehkan sholat, wahai jamaah semua. Jangan meremehkan sholat. Jika di dalam keadaan sibuk, bagaimanapun sholat tetap ditunaikan. Bahkan jika dalam keadaan lupa atau tertidur, lantas ingat maka sholatlah ketika ingatkan sadar. Walau waktu sholat telah habis, asalkan bukan sengaja dan bukan dijadikan rutinitas. Aku lupa hadza